Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota. Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat. Betawi, Betawi. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Salah. Jakarta itu masuk provinsi apa? Tahu? Jawa Barat. Salah. Jawa Barat. Jakarta itu masuk provinsi apa? Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur sih. Jawa Tengah. Apa? Jawa Tengah. Salah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jakarta itu masuk provinsi apa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Apa? Jawa Timur. Siapakah nama Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini? Muhammad Yamin. Hah? Muhammad Yamin. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Nadiem. Apa? Nadiem. Salah. Entah kenapa, mayoritas Gen Z dan Gen Alpha Indonesia semakin ke sini semakin ke sana. Mereka sepertinya telah mengabaikan ilmu pengetahuan dan wawasan kebangsaan. Entahlah, apakah ini pengaruh dari sistem pendidikan yang kurang bermutu, ataukah ini karena individunya yang memang tidak punya niat untuk belajar. Padahal kita ini sudah hidup di era yang serba instan. Apa saja yang ingin kita ketahui tinggal di googling saja. Tapi anehnya, Gen Z dan Gen Alpha malah tidak bisa berpikir untuk menggali sebanyak mungkin informasi dan ilmu pengetahuan itu lewat gadget mereka. Tapi mereka malah lebih sibuk bucin di medsos dan main game saja. Seperti yang telah saya tampilkan di awal video ini, bayangkan pemirsa, ditanya Jakarta masuk dalam provinsi apa, banyak dari mereka jawabnya salah. Ada yang bilang Betawi lah, ada yang bilang Jawa Barat lah, sisanya bingung-bingung sambil senyum. Lucunya lagi, mereka yang diwawancarai itu adalah anak-anak sekolah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Artinya, mereka itu berada di Pulau Jawa, yang mana secara ilmu pengetahuan dan teknologi itu, seharusnya mereka yang tinggal di Pulau Jawa itu jauh lebih unggul dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Tapi ini malah terbalik. Dan juga ketika ditanya apa ibu kota Provinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah, malah mereka tidak tahu coy. Padahal itu pertanyaan yang paling gampang. Lagi-lagi, anak-anak itu tinggalnya di Pulau Jawa, coy. Anehnya lagi, ada yang tidak tahu siapa itu Bapak Pendidikan Indonesia. Ketika ditanya, jawaban mereka malah seperti ini. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Nadiem. Apa? Nadiem. Salah. Siapa nama Bapak Pendidikan Indonesia? Beben. Gua jadi gua gak jelas. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Ayo kita nggak tahu. Oke, terima kasih. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Jangan kasih tahu. Lupa. Tahu? Lupa. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Waduh, saya tiba-tiba sekarang jadi lupa. Ayo, tahu? Bapak Pendidikan Indonesia. Siapakah Bapak Pendidikan? Bapak Soekarno. Bukan. Dia pas. Bayangkan, Nadiem Makarim saja tidak mampu memperbaiki sistem pendidikan Indonesia yang jauh lebih unggul dan berdaya saing. Malah jawaban mereka bikin kita sakit perut. Sejak kapan Nadiem Makarim dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Bro. Dan cukup mengejutkan juga, bahkan ada yang tidak tahu siapa wakil presiden kita saat ini. Padahal ini belum lewat dari tanggal 20 Oktober, coy. Siapakah nama Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini? Muhammad Yamin. Hah? Muhammad Yamin. Tahu? Enggak. Siapa nama Wakil Presiden saat ini? Gibran. Salah. Siapa nama Wakil Presiden Indonesia saat ini? Siapa? Gibran. Salah. Siapa nama Wakil Presiden Indonesia saat ini? Saya. Gibran. Apakah nama Wakil Presiden Indonesia saat ini? Tahu? Tahu? Padahal di depan kelas mereka ada terpampang foto presiden dan wakil presiden yang setiap saat dilihat oleh anak-anak ini. Tapi lagi dan lagi mereka pada bingung. Miris sekali.
Bahkan ada yang tidak tahu kepanjangan dari DPRD. Kepanjangan DPRD. Saya, Apa? Dewan Perwakilan Rakyat. D-nya D-nya Dewan Perwakilan Dewan Rakyat Rakyat. Demokrasi. salah. Apa kepanjangan DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat. D-nya Dewan Perwakilan Rakyat. terus apa lagi? Apa DPRD? DPRD. Gak tahu. Oh, ini berdua, ayo tahu. Gak tahu. Oke, Bahkan pertanyaan tentang lautan yang menjorok ke daratan saja mereka malah bingung dan jawab salah semua. Padahal jawabannya adalah teluk. laut yang menjorok ke daratan disebut Laut yang menjorok laut yang menjorok ke daratan disebut, jangan dikasih tahu. sampah. Laut yang menjorok ke daratan disebut Laut Samudra. lautan yang menjorok ke daratan disebut Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. salah. Laut yang menjorok ke daratan disebut Di pantai. apa? Ombak. Salah. Pantai, Pak. Lautan yang menjorok ke daratan disebut Raksasa. Tampilannya gamis, ilmu pengetahuannya buta kenop. Mungkinkah karena terlalu banyak belajar ilmu agama sampai-sampai anak-anak ini lupa atau abaikan akan ilmu pengetahuan dan teknologi? Atau apakah ini ada sebuah sistem yang sengaja didesain agar anak-anak Indonesia dibuat bodoh dan tidak mampu bersaing dengan negara lain dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi? Dan teman-teman, ini adalah 1, 2, 3 video dari sekian banyaknya video yang di dalam video tersebut ditanyakan seputar ilmu pengetahuan dan wawasan umum lainnya. Tapi mirisnya, 99% anak-anak Indonesia tidak mampu menjawabnya. Bahkan jawabannya mereka pada salah semua. Dari sini saja saya bisa membangun sebuah kesimpulan bahwa anak-anak yang ada di Pulau Jawa ternyata pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan mereka lebih hancur daripada anak-anak di Indonesia bagian timur. Coba sesekali Q&A itu dibuat di NTT. Saya yakin banyak anak sekolah di NTT bisa menjawab semuanya dengan enteng. Bahkan dari sejak SD saja, kami sudah belajar tentang peta Indonesia dan peta dunia. Jadi soal pelajaran geografi dan ilmu pengetahuan lainnya bisa kami jawab dengan enteng. Sekali lagi, fenomena dungu dan tololnya Gen Z dan Gen Alpha Indonesia yang buta kenop dengan ilmu pengetahuan dan wawasan kebangsaan ini, siapakah yang pantasnya disalahkan dan bertanggung jawab akan persoalan ini? Apakah Kementerian Pendidikan, ataukah para guru, ataukah orang tua murid, ataukah si murid itu sendiri, atau apakah persoalan seperti ini adalah tanggung jawab semua pihak agar generasi penerus bangsa kita ini tidak bodoh dan ketinggalan zaman serta mampu bersaing dengan anak-anak di luar negeri? Bayangkan saja, pemirsa, kalau hal semacam ini dibiarkan saja dan tidak ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberantas kebodohan ini, maka percayalah, bangsa ini akan mengalami kemerosotan di 10 atau 20 tahun yang akan datang. Yang ujung-ujungnya, bangsa kita akan terus dan semakin tambah miskin dan dijajah bangsa lain karena kita semua jauh dari iptek. Sekian.